Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma, NIM 2122150. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran Keminangkabauan. Yang pertama yaitu filosofi mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Filosofinya berawal dari kepemimpinan Datuk Katumangguangan, Datuk Karpatihan Sabatang, yang kemudian diserang oleh Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Aditya Warman. Pada saat itu, Kerajaan Majapahit berniat untuk memerangi Kerajaan Minangkabau karena Kerajaan Minangkabau ini dikenal dengan kerajaan yang cinta akan perdamaian. Karena Kerajaan Minangkabau ini tidak mau peperangan itu terjadi, maka Datuk Katumangguangan bekerja keras untuk mencari cara agar peperangan ini tidak terjadi. Dan akhirnya Datuk Katumangguangan bersiasat ketika Aditya Warman tiba di daerah Minangkabau, mereka tidak akan menyambutnya dengan peperangan atau tentara. Malahan mereka akan menyambutnya dengan keramah tamahan dan akan meminang Aditya Warman untuk dijodohkan dengan Putri Jamila. Ketika Aditya Warman tiba di daerah Minangkabau, mereka merasa heran karena Kerajaan Minangkabau tidak menyebut mereka dengan peperangan, tetapi menyebut mereka dengan keramah tamahan. Utusan dari Istana Pagaruyung pergi untuk mendekati Aditya Warman dan mengatakan niatnya untuk meminang Aditya Warman untuk dinikahkan dengan Putri Jamila, yaitu adik dari Datuk Katumangguangan. Tidak hanya itu, Aditya Warman akan dijadikan raja di Kerajaan Minangkabau jika ia bersedia menikah dengan Putri Jamila. Hal tersebut membuat Aditya Warman terkejut dan langsung menerima tawaran tersebut. Dan melihat gelagat Aditya Warman akan menerima tawaran tersebut, maka Datuk mencari cara agar keturunan Putri Jamila nantinya tetap menjadi orang Minangkabau, dan agar semua orang tahu bahwa keturunan Putri Jamila mempunyai warisan dan keturunan dan kekuasaan dari Kerajaan Minangkabau, bukan warisan dan kekuasaan dari Aditya Warman. Maka dari itu ditetapkanlah adat Batali Bacambua yang merubah struktur masyarakat Minangkabau. Sejak saat itu, aturan masyarakat Minangkabau berubah. Yang awalnya bapak mewarisi hartanya kepada anak, sekarang kepada keponakan. Dan yang pada awalnya suku didapat dari bapak, sekarang suku didapat dari ibu. Yang kedua yaitu sistem kekerabatan di Minangkabau. Sistem kekerabatan di Minangkabau menganut sistem matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ibu. Maka sistem matrilineal ini membuat seseorang menurut dengan suku ibu atau mendapat suku dari seseorang ibu. Dan yang berperan dalam sistem matrilineal ini yaitu mama, bukannya ayah. Ayah merupakan sumando atau orang datang. Yang ketiga yaitu sudut pandang perkawinan menurut laki-laki. Setelah laki-laki itu menikah, dia akan tinggal di rumah perempuan yang telah dinikahinya itu. Dan pernikahan menurut sudut pandang perempuan yaitu perempuan tersebut akan menjadi ibu rumah tangga. Dan yang keempat yaitu filosofi rumah gadang. Rumah gadang merupakan rumah adat tradisional orang Minangkabau. Secara ukuran rumah gadang ini mempunyai ukuran yang sangat besar karena secara umum rumah gadang ini mempunyai 9 ruang dan halamannya yang luas disertai dengan rangkyang di sisi-sisi halamannya. Dengan atap yang lancip dan melengkung membuat air hujan mudah jatuhnya dari atap. Dan rumah gadang ini dibangun sejajar dengan arah mata angin. Ini dilakukan agar terhindar dari terpaan angin kencang atau sengatan sinar matahari. Fungsi rumah gadang sangat banyak bagi kehidupan masyarakat, mulai dari tempat tinggal, tempat musyawarah atau mufakat, tempat melaksanakan segala upacara, dan lain-lainnya. Jenis rumah gadang terbagi atas 7. Yang pertama ada rumah gadang Gonjong Ampek Banjuang, rumah gadang Gonjong Anam, rumah gadang Gonjong Sibak Baju, rumah gadang jenis Gajah Maharam, rumah gadang Gonjong Limo, rumah gadang Surambi Pape, dan rumah gadang Batingke. Selanjutnya yaitu rangkyang. Rangkyang merupakan
ruang tempat penyimpanan padi hasil panen. Rangkaian ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada rangkaian si bayau-bayau. Rangkaian ini berfungsi untuk meletakkan padi yang akan dimakan untuk sehari-hari. Yang kedua yaitu rangkaian si tinjau laut. Rangkaian ini berfungsi untuk meletakkan padi yang akan dijual. Yang ketiga yaitu rangkaian tangguang lapa, yaitu berfungsi untuk meletakkan padi cadangan ketika ada musim panceklik nantinya. Dan yang keempat yaitu rangkaian kacia. Rangkaian kacia ini berfungsi untuk meletakkan padi untuk membiayai upah sawah pada saat musim berikutnya. Dan yang terakhir yaitu lembaga pendidikan yang ada di Minangkabau. Lembaga pendidikan yang ada di Minangkabau yaitu surau. Surau ini berfungsi untuk tempat salat dan berfungsi untuk tempat mengajar mengaji, mengajarkan ilmu pendidikan agama Islam, dan juga bisa untuk dilakukan tempat bela diri atau pencaksilat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.